Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama saya Mem Tri, instruktur Smart Bahasa Inggris. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 11 SMA, yaitu songs. Pasti kalian suka kan mendengarkan lagu bahasa Inggris? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita hari ini ya. Oke, ketemu lagi dengan Mem hari ini. Semoga kabar kalian baik dan sehat semua ya, amin. Dan tetap semangat. Hari ini kita akan bahas materi yang mungkin Mem katakan agak sedikit menyenangkan ya. Nah, kenapa Mem bilang menyenangkan? Karena biasanya anak-anak sekarang pasti suka dengan melakukan hal ini gitu ya. Nah, so kira-kira apa ya materi yang akan kita pelajari hari ini? Kalian bisa tebak dari clue yang sudah Mem kasih tahu tadi. Nah, dia suka banget sama orang-orang ya, suka dilakukan ya, karena bisa membuat hati senang, kadang bikin hati sedih, kadang juga bikin pokoknya membuat perasaan kita jadi macam-macam ketika melakukan hal ini. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa? We will study about songs ya. Jadi hari ini kita mau belajar atau membahas tentang song. Song itu artinya lagu. Nah, pasti semua orang suka banget ya dengan yang namanya lagu. Bahkan ada yang menyatakannya sebagai hobi. Nah, biasanya suka sekali mandi sambil nyanyi, atau misalnya lagi melakukan sesuatu sambil nyanyi, dan bahkan ketika melakukan banyak hal pun backgroundnya sering sekali dimunculkan dengan menggunakan musik. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang song dan bagaimana cara memahami maksud dari lirik yang ditulis oleh si pencipta lagu tersebut. Nah, kebetulan di materi kelas 11 SMA ada membahas tentang song. Jadi kita akan membahas bagaimana cara memahami maksud pesan yang disampaikan oleh si pencipta lagu lewat lirik lagu yang mereka buat. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sudah siap ya. Mem jelaskan dulu apa sih lagu itu. Ya, boleh kalian simak dari penjelasan Mem berikut ini. Nah, song. Oke. Songs itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah lagu. Nah, sekarang lagunya yang seperti apa? Seperti ini. Nah, Mem jelaskan dulu definitionnya. Definition itu definisi atau pengertian. Song is a composition of tune or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Nah, jadi lagu itu adalah gubahan seni nada atau suara dalam suatu urutan kombinasi dan hubungan temporal, biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan gubahan musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan. Mem menjelaskan supaya lebih paham lagi. Jadi lagu itu adalah perpaduan antara nada, suara dari si penyanyi yang berhubungan dengan alat musik yang digunakan sehingga menciptakan sebuah melodi yang berisi suatu kesatuan dan kesinambungan. Jadi ketika kita dengar lagu itu sangat menyenangkan dan kadang-kadang bisa membuat mood kita berubah-ubah. Bisa sedih, bisa ketawa, bisa emosi, dan bisa juga ketakutan. Jadi intinya lagu itu adalah kesatuan dari nada, suara dari si penyanyi diiringi oleh alat musik sehingga menghasilkan sebuah gubahan musik yang menyatu dan padu sehingga enak untuk didengar. Oke, paham ya? Itu definisi dari yang namanya song.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang purpose. Apa sih mem purpose itu? Purpose itu tujuan. Berarti si pencipta lagu menulis lagu itu punya tujuan. Nah, kira-kira tujuannya apa sih? Kita lihat ya penjelasannya. Nah, songs are used to express feeling an idea in an entertaining word. Songs can be used to deliver social criticism. The moral values are hidden in the lyrics. Jadi lagu itu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan emosi dan perasaan dengan cara yang menyenangkan. Media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi yang ada di masyarakat dan ada amanat yang tersirat di dalam liriknya. Nah, jadi kesimpulannya adalah lagu itu dibuat untuk apa? Untuk mengungkapkan perasaan dari si penulis itu, bisa berupa perasaan emosi. Emosinya tuh banyak, bisa sedih, bisa senang, bisa ketakutan ya. Kemudian ada juga untuk menyampaikan kritikan. Nah, seperti lagu-lagunya Iwan Fals. Nah, itu juga kritikan. Kalau versi yang bahasa Inggris itu kayak lagunya Eminem. Nah, Eminem itu banyak sekali memberikan kritikan pada lirik-lirik lagunya. Kemudian ada juga yang berisi amanat atau pesan yang tersirat di dalam liriknya. Oke, mungkin seperti lagu-lagunya Alan Walker. Nah, itu juga pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Kemudian lagunya Anna Mary, kemudian lagunya Beyonce. Banyak ya. Jadi intinya lagu itu pasti akan punya tujuan. Entah itu mengungkapkan perasaan, memberikan suatu kritikan, atau memberikan amanat atau pesan yang ingin disampaikan lewat lagu tersebut. Oke? Jadi ketika kamu dengerin lagu itu menangis, dengerin lagu itu kamu bisa ketawa-ketawa, itu berarti tandanya pesan lagu itu sampai. Tujuan dari si penulis itu sampai kepada kita sebagai pendengar musik atau lagunya. Dan bahkan kita juga suka hafal. Nah, suka hafal kenapa? Karena sering mendengarkan. Nah, kadang-kadang itu menjadi background yang membuat mood kita menjadi nyaman ketika menyanyikan sebuah lagu. Oke, sekarang lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, jadi tidak hanya grammar saja ya yang punya ciri, tidak hanya reading text saja yang punya ciri-ciri, ternyata lagu itu ada language feature-nya, ada cirinya juga, ciri kebahasaannya. Itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu namanya adalah imagery. Imagery itu artinya dia menggambarkan perasaan si penulis tadi, yaitu bisa senang, bisa sedih, dan lain-lain. Yang kedua ada rhythmnya, itu berarti akan menciptakan mood bagi si pendengar musiknya. Yang ketiga ada figure of speech-nya. Berarti kata-kata yang dipakai pada lirik lagunya itu dia menggunakan banyak contoh atau jenis makna ya. Yang pertama itu dia bisa berupa metafor. Nah, metafor itu artinya membandingkan dua hal. Contohnya seperti ada lirik bertuliskan time is a thief. Jadi waktu itu seolah-olah seperti pencuri. Jadi bisa hilang begitu saja, bisa terbuang begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau mem terjemahkan secara makna luasnya. Tapi kalau secara bahasa sederhananya adalah time is a thief. Jadi itu dia menggunakan makna metafor. Yang kedua adalah similar. Similarnya artinya membandingkan dua hal yang mirip. Ini sering sekali banyak di lirik lagu bahasa Inggris. My love is like a red rose. Jadi cintaku itu seperti bunga mawar yang warnanya merah. Nah, berarti kan merekah, mekar, indah. Nah, berarti seolah-olah perasaan kamu terhadap pasanganmu itu adalah sangat menyenangkan ketika kalian bertemu atau duduk bareng bersama. Nah, jadi perumpamaannya seperti my love is like a red rose. Jadi perasaannya senang terus gitu ya. Oke, ada juga yang maknanya hiperbola nih. Nah, hiperbola itu kayak apa sih? Menggambarkan secara berlebihan. Nah, contohnya misalnya that math homework took me 8 million years to finish. Mungkin anak-anak SMA suka banget ya melogikakan kayak gini. Jadi kalau ada PR matematika tuh kayaknya saya perlu waktu sampai 8 juta tahun deh untuk menyelesaikannya. Mungkin karena saking susahnya gitu ya. Nah, tapi itu namanya hiperbola. Berarti terlalu berlebihan. Jadi ungkapan seperti ini banyak banget kita temukan di lirik-lirik lagu gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga yang personifikasi. Nah, personifikasi itu yang seperti apa sih? Yang mana dia memiliki kemampuan seperti manusia. Jadi sesuatu itu dianggap dia bisa bergerak atau melakukan aktivitas sama seperti manusia. Contohnya seperti ini, the wind whisper, angin yang berbisik. Nah, misalnya kita sering ketemu banget ya
lirik lagu yang tulisannya kayak begini. Jadi seolah-olah angin itu membisikkan pesan dari kamu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini perumpamaan. Jadi angin itu sama seperti manusia. Berarti dia modelnya menggunakan personifikasi. Ada juga yang menggunakan alliteration. Itu artinya perulangan bunyi suara. Berarti dia diulang. Contoh nih, Peter picks a pack of pen. Nah, jadi dia ada pengulangan yang hampir mirip. Nah, jadi model-model seperti inilah yang sering sekali dipakai untuk menulis lirik lagu. Oke, paham ya? Sekarang Mem lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, jadi struktur generik juga tidak kita hanya temukan pada teks panjang atau pendek seperti deskriptif, report, atau letter, tapi di lagu juga ada. Nah, kalau yang paling komplit dia mencakup 6 ini. Tetapi tidak semua lagu atau lirik lagu menggunakan mereka ini. Biasanya yang paling banyak dipakai adalah pada bagian intro, pada bagian refrain, pada bagian chorus, dan pada bagian koda. Jarang juga ya yang pakai lengkap, tapi Mem di sini kasih informasi yang lebih lengkap. Oke, nah biasanya yang pertama itu bait lirik lagunya dinamakan intro. Nah, kalian udah tahu dong, sudah sangat familiar ya dengan kata intro. Itu berarti bagian awal lagu. Kemudian ada verse. Verse itu bait bagian pengantar chorus. Chorus itu kayak jar kita itu ref. Nah, berarti kata-kata atau bait yang paling sering diulang pada lagu itu namanya chorus. Kemudian ada refrain, itu peralihan dari verse tadi menuju ke chorus. Baru kemudian chorus itu bagian inti yang paling mudah diingat. Yang sudah Mem bilang tadi, berarti refnya yang paling sering diulang dan paling suka gampang untuk dihafal dan diingat. Kemudian berikutnya ada bridge. Bridge itu artinya penghubung chorus ke chorus lanjut ke koda. Berarti ada satu bait yang menghubungkan ke ref kemudian dilanjutkan pada akhirnya yaitu berupa koda. Nah, koda itu artinya adalah penutup lagu. Oke, jadi Mem sudah sangat memberikan penjelasan yang cukup Mem kira untuk yang namanya lagu ya. Jadi nanti kalian tahu, oh ternyata lagu itu dibuat juga bukan asal-asalan ya. Lagu itu ternyata ada maknanya, kemudian ada maksudnya, ada banyak hal yang kita bisa dapat dari lirik lagu, dan ternyata membuat lagu itu juga bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita mendengarkan atau menyanyikan tuh gampang ya Mem? Iya, karena kan tinggal kita mempraktekannya. Tapi paling tidak kita tahu ya bahwa lagu itu harus berisi struktur atau bentuk-bentuk ciri-ciri seperti ini. Oke, paham ya adik-adik semua? Ya paham, karena kamu pasti suka banget nih dengerin lagu ya. Apalagi lagu-lagunya Alan Walker, Anna Mary, Beyonce, itu kan sangat familiar sekali gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contohnya. Nah, Mem kasih contoh satu lagu yang sangat familiar sekali. Nah, pernah dengar ya? Atau mungkin sebagian dari kalian hafal banget dengan lagu ini ya. Beautiful in White. Nah, pernah dengar kan? Itu penyanyinya adalah Sen Filan. Sen Filan itu dulu zamannya Mem itu salah satu anggota boy band dari Westlife. Nah, siapa dong yang nggak tahu dengan Westlife? Ya Backstreet Boy, itu zaman Mem dulu sih. Tapi saya yakin lagu-lagu mereka tuh masih suka didengar sampai sekarang. Nah, kebetulan Sen Filan ada menyanyikan lagu solonya yang berjudul Beautiful in White, dan ini sering banget kita dengar dan mungkin orang banyak sekali menyanyikannya. Oke, Mem ambil satu baitnya saja. Mem ambil chorusnya aja, dan ini paling sering diulang di lagu tersebut ya. So as long as I live I love you, will have and hold you, you look so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish, you look so beautiful in white tonight. Nah, lagunya gitu, pasti sering dengar kan? Iya, lagu ini sangat familiar sekali dan banyak sekali di style ya, di mana di radio atau di mana gitu. Karena memang lagunya sangat easy going, enak dan nyaman sekali didengar ya. Nah, kira-kira itu apa sih maksudnya ya Mem? Nah, ternyata di lagu Beautiful in White itu dia punya pesan moral atau amanat yang ingin disampaikannya. Nah, kalau Mem kasih moral value-nya dari lagu Beautiful in White itu adalah, in a relationship have to trust each other, live happily to marriage until that separate us. Yuk, kira-kira siapa yang tahu nih artinya apa? Ya,
coba ya ditebak sendiri karena ini sebenarnya kata-katanya familiar aja. Jadi harusnya kalian tahu artinya. Nah, sekarang Mem kasih translationnya. Nah, jadi beautiful in white itu translationnya atau artinya adalah tampak cantik berpakaian putih. Nah, jadi pacarnya itu atau pasangannya itu terlihat cantik ketika dia menggunakan pakaian berwarna putih. Itu artinya ya. Nah, sekarang arti dari chorusnya itu apa sih? Wow, pesannya dalam banget ya. Arti dari lagunya itu, maka selama aku masih hidup, aku kan mencintaimu, aku akan miliki dan mendekapmu, kau tampak sangat cantik berpakaian putih. Dan mulai kini hingga hembusan nafas terakhirku, hari ini kan ku kenang, kau tampak sangat cantik berpakaian putih malam ini. Nah, ternyata berpakaian putihnya itu di sini maksudnya dia menggunakan baju pengantin gitu ya. Nah, berarti ini cerita tentang, nah pesan lagunya adalah dalam menjalin hubungan harus saling percaya satu sama lain, hidup bahagia hingga ke jenjang pernikahan sampai maut memisahkan. Nah, jadi kurang lebih pesan lagunya demikian. Jadi ini sering banget dinyanyikan di wedding ketika pernikahan ya, karena memang di sini dia memberikan sebuah ungkapan perasaan dari si cowoknya tadi, yaitu dinyanyikan oleh Saint Vilan kepada pasangannya, dan kebetulan mereka memang menikah. Akhirnya dia nyatakan dalam menjalin hubungan berarti kita harus saling percaya satu sama lain. Kemudian selama berhubungan itu nanti kita akan sampai kepada suatu waktu atau jenjang di mana hidup bahagia dan sampailah kepada pernikahan dan sampailah maut memisahkan kita. Nah, jadi itu maksud dari lagu yang namanya Beautiful in White. Nah, jadi inilah intinya. Materi tentang songs yang kita pelajari di kelas 11 adalah bagaimana cara kita memahami maksud dari lirik lagu tersebut. Dan kata-katanya kadang-kadang bukan kata yang kata yang umum seperti ejaan yang disempurnakan, tapi dia lebih menggunakan kata-kata kiasan seperti Mem tadi, ada hiperbola, ada simil, ada personifikasi. Jadi kata-katanya begitu. Nah, seperti kalian lihat dari translation yang sudah Mem jelaskan di sini. Nah, berarti inilah nanti yang akan menjadi soal atau pertanyaan, tetapi dia nanti dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, paham ya? Jadi kurang lebih seperti inilah materinya kalau kita belajar tentang song. Oke, kalau sudah paham, sekarang coba kita kerjakan exercise-nya ya, bagaimana memahami soal ketika berbentuk songs atau berbentuk lagu dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut. Nah, exercise-nya demikian. Oke, nah ini judul lagunya, kemudian di sini ada liriknya. Oke, judulnya adalah Rain and Tears. Pasti kalian tahu ya apa artinya rain and tears. Di sini ada kata and di sini artinya adalah kata penghubung yang maknanya paralel atau sejajar. Berarti dia mengumpamakan hujan itu sama seperti air mata. Nah, betul banget di sini di kalimat pertama pada bait pertama ada tulisan rain and tears all the same. Jadi seolah-olah hujan dan air mata itu sama. Nah, makanya inilah yang namanya bahasa lagu. Jadi banyak mengandung kiasan, banyak mengandung pola seperti yang sudah Mem jelaskan di slide sebelumnya tadi. Oke, kemudian di sini coba Mem baca dulu ya sambil kita memahami kira-kira maksudnya apa. But in the sun you have to play the game. When you cry in winter time, you can't pretend it's nothing but the rain. How many times I've seen tears coming from your blue eyes, rain and tears all the same. But in the sun you go to play the game. Give an answer of love, I need an answer of love. Rain and tears in the sun, but in your heart you feel the rain, the waves. Rain and the tears both forsown, for in my heart there will never be a sun. Rain and tears all the same, but in the sun you've played the game. Nah, kayaknya ini temanya masih berbau tentang masalah love ya, tentang masalah cinta. Tapi dia pakai perumpamaan, ada perasaan sedih dan ada juga perasaan senang ketika kita itu menjalin hubungan dengan pasangan kita. Makanya di sini ada kata rain
ada kata tears, kemudian ada kata sun, ada kata cray, ada kata game ya, kemudian ada kata blue eyes. Nah, berarti dari kata-kata yang sudah Mem sebutkan tadi itu sudah mengarah sebenarnya kepada maksud dari lagunya itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat nih soalnya kayak apa sih kalau materinya tentang song. Nah, soalnya kayak begini. When does the writer hope his lover's sadness disappear? Pilihannya demikian. Nah, sekarang coba kita bahas sama-sama ya materi soal berbentuk song. Clue pada soal di sini adalah menggunakan kata when. Berarti kalau soalnya itu menggunakan kata tanya when, berarti sama artinya yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, berarti yang ditanyakan waktunya. Nah, waktunya kapan? Maksudnya waktu apa nih? Itu kapan gitu ya. Kata kuncinya adalah di sini. Sadness dengan kata disappear. Nah, berarti sad ini tahu dong kalau sad itu kata sifat, kalau sadness itu kata bendanya. Jadi kalau sad itu sedih, kalau sadness itu artinya kesedihan. Kemudian kalau disappear, familiar dong, artinya adalah hilang. Nah, berarti arti dari soal nomor 1 ini adalah kapan si penulis lagu ini berharap bahwa kesedihan dari pasangannya itu hilang. Nah, berarti kapan rasa sedih pacarnya itu hilang? Berdasarkan lirik lagu Rain and Tears-nya tadi. Nah, sekarang kita lihat multiple choice-nya nih. Ada spring, berarti apa itu? Musim semi. Kemudian ada winter, itu musim dingin. Ada autumn, itu musim gugur. Summer itu musim panas. Dan wet season itu adalah musim hujan. Nah, berarti kata kuncinya kalau kesedihannya hilang, berarti pasangannya itu dalam keadaan apa? Keadaan bahagia. Nah, berarti kita cari mana nih ungkapan kata-kata yang menyatakan pasangannya itu bahagia. Nah, kita lihat. Rain and tears all the same. Hujan dan air mata itu terlihat seolah-olah sama. Tetapi, nah ini kata kuncinya ada tetapi. Berarti kalau ada kata tetapi terjadi kontras kan, terjadi pertentangan. Berarti di awal tadi maknanya adalah sedih, maka setelah itu kalimatnya pasti maknanya adalah bahagia. Oke, kita buktikan. Di sini ada kata clue-nya sun dan di sini ada kata play the game. Nah, berarti ketika hujan itu seperti dia itu menangis, sedangkan ketika ada matahari dia bisa bermain game. Nah, berarti kalau ada matahari, kalau dia bisa main game, sama artinya dia apa? Sama artinya dia happy. Nah, berarti ketika matahari terbit, dia itu merasa senang. Tapi ketika hujan, dia itu merasa sedih. Nah, berarti kesedihan hilangnya kapan? Ketika matahari muncul. Nah, berarti matahari muncul itu sama artinya dengan musim apa? Kalau musim semi, bukan, ya kan? Itu bunga-bunga yang mulai bermekaran. Kalau winter itu musim dingin, turun salju. Kalau autumn itu musim gugur, daunnya yang berguguran. Kalau wet season itu sama artinya dengan rain. Jadi yang betul adalah summer. Summer itu artinya apa? Panas. Nah, berarti kalau panas, dia ada apa tandanya? Ada matahari. Nah, berarti jawabannya ada di mana nih? Ada di baris yang kedua. But in the sun you have to play the game. Tetapi ketika matahari bersinar, kamu sudah bisa untuk bermain game. Berarti sama artinya kamu sudah merasa bahagia. So the answer for the question number 1 is C, in the summer. Sama artinya dengan sun, berarti ketika musimnya panas. Nah, kayak gitu soalnya ya, kalau materinya tentang songs atau lagu. Nah, berarti kita harus betul-betul memahami clue-nya. Jadi intinya setiap soal itu tidak semua juga yang kita tahu harus tahu artinya. Cukup beberapa kata saja yang menjadi intinya, yaitu di kata tanyanya dan di kata bendanya serta kata kerja yang mengarah kepada jawabannya. Kemudian kita cari di sini mana pernyataan yang menyatakan keterangan waktu. Oke. Gampang ya. Yuk kita lihat lagi soal yang nomor 2 seperti apa sih untuk lagu yang sama. Oke, next. Nah, kalau di sini agak lebih panjang ya dari yang nomor 1. Nah, agak lebih panjang.
Okay, which one, for the question number 2, which one of the following statement is implied in the song? Nah, kata kuncinya adalah which one. Berarti kita harus memilih satu saja yang memberikan pernyataan yang bisa di-implit. Implit itu artinya disimpulkan dari lagu ini. Berarti sama artinya soal ini meminta kesimpulan dari lagunya ini, intinya berisi tentang apa, hal apa yang disampaikan lewat lagu ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat tadi. Dia menyatakan di sini kalau hujan perasaanku sedih, tapi ketika matahari terbit atau cuacanya cerah atau ketika musim panas aku merasa bahagia. Tapi ketika musim dingin lagi aku merasa sedih. Nah, berarti ini berhubungan dengan apa? Perasaan. Kemudian ada lagi air mata itu keluar dari matamu yang berwarna biru. Kemudian di sini tolong kasih jawaban terhadap perasaan cinta, ya. Kemudian di sini hatiku itu seolah-olah seperti apa ini? Hujan, gitu kan ya. Nah, berarti intinya dia di sini banyak mengulang perasaan yang lebih kepada sedihnya tadi, ya kan? Karena ada kata satu tears, ya. Kemudian di sini ada kata lagi ketika di winter. Nah, saya kasih clue-nya ya. Satu, dia menangis. Kemudian lagi di sini cry. Ini air mata, ini menangis, ya kan? Kemudian di sini lagi hatinya, perasaannya itu seperti apa? Seperti hujan yang turun. Nah, kemudian dia nyatakan lagi hatiku itu tidak akan pernah bisa menjadi seperti matahari. Berarti hatinya itu selalu dirundung sedih. Berarti selalu dirundung sedih, tidak pernah, maksudnya bahagianya itu hanya beberapa waktu saja, tetapi lebih banyak dia merasa sedih ya ketika berhubungan dengan pasangannya itu. Mungkin pasangannya itu berada di tempat yang jauh gitu ya, mungkin dia lagi menjalin hubungan jarak jauh gitu, jadi jarang ketemu, makanya dia lebih mengungkapkan perasaan sedihnya. Nah, berarti kita cari nih mana pernyataan yang menyatakan dari kata-kata yang sudah Mem kasih lingkari ini. Berarti ini clue-nya. Oke, yang pertama kita coba periksa yang di pilihan A. Yang di A di sini ada kata treat. Nah, kalau treat itu kan berarti dia merawat, memperhatikan, memperdulikan pasangannya gitu ya. Padahal di sini kan dia sedih terus ya. Air mata selalu turun ada di matamu gitu ya. Berarti perasaannya selalu sedih. Jadi dia jarang ketemu gitu ya. Maka treat ini membuatnya menjadi salah. Kemudian feel sure, dia merasa yakin. Kalau merasa yakin, kenapa dia banyak merasa sedih di situ? Nah, gitu ya. Kemudian di sini kata kuncinya often. Often ini artinya sering. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti itu bisa dikatakan sering. Mengungkapkan apa? Sadness. Berarti rasa sedihnya tadi. Oke, berarti kita bisa betulkan. Di sini kata expectation. Expectation itu artinya pengecualian. Pengecualian apa nih? Tidak jelas ya informasinya. Oke, yang terakhir will happy ending. Nah, dia berharap happy ending. Padahal di sini terakhir ada tulisan but. Berarti belum menandakan dia happy ending. Oke, jadi which one of the following statement is implied in the song? The best answer for the question number 2 is C. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari lirik lagu ini adalah the writer's lover often expresses her sadness. Jadi pasangannya selalu mengungkapkan perasaan sedihnya. Cluenya dari kata-kata yang sudah Mem tandai di lirik lagu tersebut. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti soalnya kan seperti ini nih ketika kalian menemukan materi tentang song. Jadi kalian harus betul-betul konsentrasi dan teliti mencari kata kunci, bukan berarti harus semuanya diartikan ya. Jadi kunci utamanya ada pada pertanyaannya. Jadi harus tahu arti pertanyaannya, baru dicari clue-nya pada lirik lagunya yang mendekati dengan permintaan dari soalnya. Oke, paham ya? Nah, kalau paham sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, tapi masih dalam lirik yang sama atau lagu yang sama berjudul Rain and Tears. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang for the question number 3. Soal yang ada di nomor 3. Nah, nomor 3-nya apa nih soalnya?
Oh, ternyata soalnya tidak lagi menggunakan 5W1H. Tidak lagi menggunakan kata-kata tanya yang jawabannya bisa kita cari di dalam lirik atau bacaan. Nah, tapi di sini dia meminta sebuah ungkapan yang diberi garis bawah, ya, diberi garis bawah, dan yang dia minta adalah means-nya. Nah, berarti mem kasih garis bawah means-nya ini sama artinya dia mengarah kepada apa? Mengarah kepada sinonim. Nah, itu kalau secara sederhananya sinonim. Jadi mencari persamaan ini dalam satu baris ini. Nah, tapi kalau sinonim ini dipakai untuk kata, sedangkan ini berupa satu kalimat, ada subjek, ada predikat, ada objek. Jadi bentuknya sebenarnya bukan sinonim. Jadi yang betul namanya adalah, sebentar ya. Nah, jadi namanya di sini adalah sebenarnya sebentar. Nah, jadi ini namanya sama artinya dengan paraphrase. Paraphrase. Paraphrasing. Nah, memparaphrase ya, berarti mencari makna lain yang maknanya sama, tapi bentuknya frasa. Frasa itu berarti susunan kata yang punya arti. Nah, berarti bukan lagi berbentuk sinonim, karena sinonim itu berlaku untuk persamaan kata, berarti hanya satu kata. Sedangkan ini adalah satu kalimat, berarti susunan kata yang punya arti itu namanya prasa. Memparaphrasing berarti mencari makna lain yang maksudnya sama. Jadi katanya berbeda tapi maksudnya sama. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus mencari nih makna my heart there will never be a sun. Ini sama artinya dengan di choice yang mana. Nah, berarti kita harus mencari maksud dari tulisan ini, paraphrasing dari tulisan ini yang paling tepat itu yang mana. Oke, sekarang kita coba nih terjemahkan kira-kira artinya apa nih. My heart there will never be a sun. Kata kunci yang pertama adalah my heart. Berarti hatiku. Hatiku itu mengarah kemana? Perasaan ya, perasaan. Kemudian ada kata never. Never itu artinya tidak pernah. Berarti hatiku tidak akan pernah menjadi seperti matahari. Kan logikanya kalau matahari itu menandakan cerah, menandakan happy, menandakan senang. Berarti kalau dia bilang hatiku tidak akan pernah menjadi seperti matahari, berarti sama artinya dia akan merasa apa? Akan merasa sedih sepanjang waktu, ya kan? Karena musim yang namanya panas itu masih akan berganti lagi dengan musim-musim yang lain, dan ternyata di musim yang lain yang jumlahnya lebih dari satu itu dia lebih banyak merasa sedihnya. Nah, berarti sama artinya dia menyatakan maksud pada frasa atau kalimat ini adalah menyatakan perasaan sedihnya tadi ya, yang akan terjadi pada waktu yang mungkin cukup lama. Nah, kira-kira mana ya yang artinya sama dengan itu? Nah, kita lihat kata kuncinya di sini yang nomor A ada kata bright life. Bright itu artinya cerah. Berarti kalau cerah itu lebih ke makna apa? Lebih ke makna bahagia. Padahal di sini bilangnya tadi apa? Never, tidak pernah kan? Berarti bukan berarti cerah. Berarti harusnya dia gelap, mendung, berarti nuansa hatinya selalu sedih ya. Kemudian di sini so faithless. So faithless itu berarti dia merasa bahwa dia itu nasibnya selalu jelek gitu ya. Nah, nasib jelek itu beda artinya dengan sedih ya. Ya, jadi artinya beda karena dia sudah menyebut kata nasib. Jadi dia nggak punya nasib yang baik, faithless itu. Kemudian ada lagi very tired. Dia merasa lelah. Ini bukan lelah ya, tapi lebih kepada perasaan. Kalau lelah itu berarti dia lebih kepada banyak melakukan aktivitas dan membuat dia merasa capek atau lelah gitu ya. Kemudian ada kata sure. Sure itu dia yakin dengan perasaannya. Padahal tadi dia bilang tidak akan pernah bisa jadi matahari. Nah, jadi yang betul jawabannya adalah will always feel sad. Jadi akan, di sini ada kata ini, there will ini singkatan dari there will. Berarti di sini juga maknanya sama, harus menggunakan simple future juga. Berarti the writer will always feel sad. Berarti si penulis akan selalu merasa sedih karena tidak pernah bisa menjadi matahari.
Nah, berarti sama artinya dia akan merasa sedih dan always, selalu gitu ya. Oke, jadi the best answer for the question number 3 masih dengan lirik lagu yang sama tadi, Rain and Tears. Jadi yang betul jawabannya adalah I untuk maksud dari satu kalimat yang tertulis pada soal nomor 3. Oke, soalnya berkembang ya. Jadi sedikit lebih sulit lagi. Nah, makanya sebenarnya ini lebih susah daripada kamu ngerjakan grammar. Karena kalau grammar itu jawabannya lebih pasti. Kalau ini kamu harus lebih teliti lagi. Karena banyak jawaban yang hampir mirip. Dan tetap kamu juga tidak boleh mengabaikan maksud atau maknanya. Tapi bukan berarti harus semuanya tahu artinya. Oke. Sudah ya, tadi perhatikan cara mem seperti apa mengerjakan soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir di nomor 4 untuk bait atau lirik lagu yang masih sama. Nah, kalau ini soalnya gampang aja nih. Karena dia hanya meminta dari satu kata yang bertanda petik. Nah, kalau yang di nomor 3 tadi adalah berupa paraphrase gitu ya. Sekarang yang nomor 4 ini adalah reverse to, berarti rujukan kata. Berarti kata rain ini merujuk kemana atau menggantikan siapa ya yang ada di kalimat sebelumnya. Oke, kira-kira the word rain in this song refers to, berarti dia mengacu atau menggantikan ke mananya gitu ya. Oke, sekarang mem coba hapus dulu. Kita lihat lagi yang di slide sebelumnya tadi. Oke. Nah, di sini ada kata rain. Nah, rain and tears all the same, ya kan? Kemudian di sini lagi ada kata mana lagi? Nah, you can pretend it's nothing but the rain. Nah, berarti rainnya tidak mungkin yang ini soalnya. Kenapa? Karena ini kalimat pertama, tidak mungkin dia langsung digantikan. Oh, sorry. Karena dia adalah kalimat yang berikutnya. Nah, ya berarti bukan yang ini. Berarti soalnya tadi mintanya rain yang ini. Nah, karena dia sudah berbentuk kalimat yang urutan keempat. Berarti ada kalimat sebelumnya yang dia rujuk atau yang dia acu. You cannot pretend, kamu tidak bisa memprediksi. It's nothing but the rain katanya. Nah, berarti rainnya ini mengarah kemana? Berarti ke kalimat sebelumnya. Karena dia kedudukannya sebagai keterangan waktu yaitu hujan, maka kita juga harus cari di kalimat sebelumnya ini yang menyatakan keterangan waktu yang mana. Ini adalah penunjuk waktu atau kata penghubung waktunya, kemudian ini subjek, kemudian ini kata kerja, dan berarti inilah objeknya atau keterangan waktunya. Berarti in winter time. Berarti rainnya ini mereverse to atau merujuk dari kata in winter time. Oke, berarti udah dapat dong jawabannya. Oke, kita lihat ya. Nah, berarti jawabannya di nomor 4 yang mana? Nah, berarti the word rain in this song refers to, berarti kata rainnya tadi pada lagu tersebut mengarah atau mengacu kepada yang mana? Berarti jawabannya tidak mungkin spring, ya kan? Tidak mungkin autumn atau summer, dan juga rainy-nya. Kalau rainy kan sama-sama rainy dong. Berarti tidak mungkin refers to. Berarti tadi jawabannya adalah winter time. Oke, nah jadi satu lagu sudah ada 4 tipe soal yang berbeda-beda dan semuanya perlu yang namanya ketelitian. Tidak bisa asal mengerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya dia malah lebih complicated dibandingkan grammar karena jawabannya betul-betul kita harus memaknai secara benar supaya bisa dapat jawabannya gitu ya. Nah, jadi pesan mem adalah kalian banyak latihanlah. Suka ngedengerin lagu berarti juga harus tahu artinya dan tahu maksudnya. Jadi ketika ditanya orang apa sih artinya, aku tahu maksudnya. Oke, I think enough for today ya. Mem kira cukup pertemuan kita hari ini. Semoga ini menjadi salah satu cara kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan gampang. Karena dengan lagu pun kita bisa belajar tanpa harus dipaksa ya. Jadi dengerin lagu sambil belajar mencari maksud atau pesan dari lagu itu seperti apa. Oke, semoga kalian bisa mempraktekannya dan mencoba untuk mencari maksud dan makna dari lagu yang mungkin kalian favorit suka didengarkan gitu ya. Kurang lebihnya Mem minta maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum and bye-bye.
Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.